Suara hati sang juara. Dihujat tak pantas menang DA7, Tasya balas dengan elegan. Yang negatif dipositifin aja. Menjadi pemenang di ajang sebesar The Academy 7 atau DA7, rupanya membawa tantangan tersendiri bagi Tasya. Alih-alih merayakan kemenangan dengan tenang, gadis bertalenta ini justru harus berhadapan dengan badai kritik dan hujatan netizen di media sosial. Banyak pihak yang secara terang-terangan menyebutnya tidak pantas menyandang gelar juara 1. Namun alih-alih tumbang oleh tekanan mental, Tasya justru muncul dengan klarifikasi yang sangat dewasa dan menyejukkan hati, membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki suara emas, tetapi juga mentalitas seorang bintang. Dalam sebuah kesempatan klarifikasi, Tasya menyampaikan bahwa ia sudah membaca berbagai komentar miring tentang dirinya. Namun, ia memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Aku pribadi ambil positifnya saja. Kalau ada yang kasih masukan pahit, ya yang negatif itu dipositifin aja. Mungkin itu cara mereka buat kasih tahu aku supaya lebih baik lagi ke depannya. Ungkap Tasya dengan tenang. Kalimat negatif dipositifin ini langsung viral dan dipuji banyak pihak sebagai bentuk kedewasaan seorang pendatang baru yang luar biasa. Tasya menegaskan bahwa ia tidak ingin fokus pada kebencian, melainkan pada tanggung jawab besar yang kini ia pikul sebagai juara. Klarifikasi Tasya ini sejalan dengan pembelaan yang diberikan oleh para juri DA7. Beberapa juri senior dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa kemenangan Tasya didasarkan pada akumulasi progres, konsistensi, dan star quality yang ia tunjukkan selama kompetisi. Menjadi juara bukan hanya soal satu malam, tapi soal ketahanan dan kemampuan untuk terus berkembang. Tasya punya itu, dan netizen harus melihat proses panjangnya. Ujar salah satu juri menanggapi pro kontra tersebut. Para juri meyakini bahwa pilihan mereka tidak salah, dan Tasya akan membuktikannya lewat karya-karya masa depan. Tak hanya juri, dukungan hangat juga datang dari rekan-rekan seperjuangan Tasya di kompetisi DA7. Meski mereka bersaing di panggung, di belakang layar mereka adalah keluarga. Beberapa kontestan lain menyatakan bahwa Tasya adalah sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras. Kami tahu betul bagaimana Tasya berlatih sampai pagi. Hujatan itu tidak adil bagi seseorang yang sudah memberikan segalanya. Tasya sangat layak jadi juara, ungkap salah satu finalis lainnya. Dukungan ini membuktikan bahwa di mata sesama penyanyi, kualitas Tasya sama sekali tidak diragukan. Bagi Tasya, satu-satunya cara untuk membungkam kritik adalah dengan membuktikan kualitasnya lewat karya nyata. Ia kini tengah fokus mempersiapkan single perdana dan berbagai proyek musik lainnya. Daripada energi habis buat sedih karena hujatan, lebih baik aku pakai buat latihan vokal dan belajar lebih banyak lagi. Aku berterima kasih kepada yang sudah mendukung, dan untuk yang belum suka semoga nanti bisa suka dengan karyaku, pungkasnya. Sebagai orang yang paling tahu perjuangan putrinya sejak awal, orang tua Tasya mengaku sedih melihat buah hatinya menjadi sasaran kritik pedas netizen. Namun mereka bangga melihat kedewasaan Tasya dalam menghadapi badai tersebut. Hati orang tua mana yang tidak perih melihat anaknya dibilang macam-macam. Tapi kami selalu bilang ke Tasya, ini adalah ujian naik kelas. Kami tahu betul dia berjuang dari nol, latihan sampai suara serak, dan jarang mengeluh. Ungkap ayah atau ibu Tasya dengan nada penuh haru. Sang ibu juga menambahkan bahwa ia selalu berpesan agar Tasya tetap rendah hati, meski sedang berada di puncak maupun saat dihujat. Saya bilang ke Tasya, jangan benci mereka. Jadikan hujatan itu doa agar Tasya lebih kuat lagi. Kami hanya bisa membentengi Tasya dengan doa setiap malam. Mendengar dukungan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya, Tasya merasa semakin mantap dengan pilihannya untuk tetap bersikap positif. Baginya, restu orang tua jauh lebih berharga daripada komentar negatif di dunia maya. Melihat mama dan bapak mendukung, aku jadi nggak ada beban lagi. Seperti yang aku bilang, ambil positifnya saja, yang negatif dipositifin saja. Aku akan terus melangkah demi banggakan orang tua dan orang-orang yang sudah tulus mencintaiku, tegas Tasya. Di balik gemerlap lampu panggung di Academy 7 atau DA7, tersimpan kisah perjuangan air mata yang jarang diketahui publik.
Di tengah badai hujatan netizen yang meragukan kualitas Tasya, ayah kandung Tasya akhirnya buka suara mengenai masa lalu pahit sang putri demi membela Darmatat anaknya. Dengan nada bicara yang bergetar, ayah Tasya mengenang masa-masa sulit saat putrinya harus berjuang dari bawah. Jauh sebelum panggung megah Jakarta, Tasya adalah pejuang keluarga di panggung-panggung kecil. Orang-orang hanya lihat Tasya yang sekarang. Mereka tidak tahu dulu Tasya nyanyi keliling dari panggung kampung ke panggung kampung demi bantu ekonomi keluarga. Pernah kehujanan di jalan, honor tidak seberapa. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia anak yang terbiasa hidup susah. Jadi kalau sekarang dihujat, hatinya sudah tertempa kuat. Kenang sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Bagi sang ayah, melihat Tasya dihujat tidak pantas sangat menyakitkan. Karena ia tahu betul bahwa kemenangan ini adalah hasil dari doa yang dipanjatkan di setiap sujud dan keringat yang bercucuran selama bertahun-tahun. Mendengar pembelaan sang ayah, Tasya justru semakin tegar. Dia tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kutipan bijaknya, yang negatif dipositifin saja, kini terasa lebih bermakna karena lahir dari didikan keluarga yang sederhana, namun kaya akan kasih sayang. Bapak selalu ajarkan aku untuk sabar. Jadi kalau ada yang bilang aku nggak layak, aku jadikan itu cambuk. Aku ambil sisi baiknya saja. Mungkin vokalku memang harus terus diasah. Aku ubah energi negatif dari haters jadi semangat buat latihan. Aku ucapkan. Sinyal kuat menuju pelaminan. Mama Mila beli cincin untuk Valen dan Mila. Benarkah terkait rencana pertemuan keluarga besar di Bogor? Teka-teki mengenai masa depan hubungan asmara antara sang calon pangeran musik Valen dan kekasih hatinya Mila tampaknya mulai menemukan titik terang yang benderang. Kabar yang berembus kencang menyebutkan bahwa sebuah langkah besar sedang dipersiapkan di balik layar, yang melibatkan restu mendalam dari kedua belah pihak keluarga. Kabar mengenai Mama Mila yang membeli cincin untuk Valen dan Mila menjadi sorotan utama. Bukan sekadar perhiasan biasa, cincin ini diduga kuat sebagai simbol restu dan tanda jadi dari pihak keluarga Mila untuk menyambut kehadiran Valen secara resmi. Netizen langsung menghubungkan pembelian cincin ini dengan rencana keluarga besar Valen yang akan bertandang ke kediaman Mila di Bogor. Banyak yang berspekulasi bahwa cincin tersebut akan disematkan dalam sebuah prosesi tukar cincin atau lamaran keluarga saat rombongan Valen tiba. Spekulasi mengenai pertunangan semakin menguat. Jika benar cincin tersebut diperuntukkan bagi keduanya,